di video kali ini kami dari kelompok 8 akan membahas materi mengenai pengukuran kinerja sektor publik. Sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan materi, saya akan memperkenalkan teman-teman anggota kelompok yang ada di kelompok 8. Yang pertama ada Irinda Manumalang, yang kedua ada Jenesi Nadia, yang ketiga ada Jelita Asif Mukodompit, dan yang keempat ada Leticia Wenas, dan yang kelima ada Maria Makagianta. Pembahasan yang pertama kita masuk pada pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik melalui pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Kinerja sektor publik sendiri bersifat multidimensional sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif. Tujuan sistem pengukuran kinerja: A. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik, top down dan bottom up. B. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi. C. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal congruence. D. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Manfaat pengukuran kinerja: A. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. B. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. C. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja. D. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman reward and punishment secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. E. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. F. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. G. Membantu pemahaman proses kegiatan instansi pemerintah. H. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja. 1. Informasi finansial. Informasi finansial penilaian diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dikeluarkan. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varian selisih atau perbedaan antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. 2. Informasi non-finansial. Informasi non-finansial dapat dijadikan sebagai tolak ukur agar menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Peranan indikator kinerja dalam pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengembangkan variabel kunci yang sudah teridentifikasi menjadi indikator kinerja. Untuk dapat diketahui tingkat capaian kinerjanya, indikator kinerja tersebut kemudian dibandingkan dengan target kinerja atau standar kinerja. Tahap terakhir adalah evaluasi kinerja yang hasilnya berupa feedback, reward, dan punishment kepada manajer pusat pertanggungjawaban. Indikator kinerja tersebut dapat berbentuk 1. Faktor keberhasilan utama. 2. Indikator kinerja kunci. 3. Pengembangan indikator kinerja. Selanjutnya mengenai indikator kinerja dan pengukuran value for money. Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Mekanisme untuk menentukan indikator kinerja memerlukan sistem perencanaan dan pengendalian, spesifikasi teknis dan standarisasi, kompetensi teknis dan profesionalisme, mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar, mekanisme sumber daya manusia. Kemudian, peran indikator kinerja bagi pemerintah antara lain, yang pertama untuk membantu memperjelas tujuan organisasi, yang kedua untuk mengevaluasi target akhir atau final outcome yang dihasilkan, yang ketiga sebagai masukan untuk menentukan skema insentif manajerial, yang keempat memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan, yang kelima untuk menunjukkan standar kinerja, yang keenam untuk menunjukkan efektivitas, yang ketujuh untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran, dan yang terakhir untuk menunjukkan wilayah,
bagian atau proses yang masih potensial untuk dilakukan penghematan biaya. Selanjutnya mengenai pengukuran value for money. Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini adalah ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan value for money, yaitu ekonomis atau hemat cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi atau berdaya guna dalam penggunaan sumber daya, dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, atau maximizing benefit dan minimizing cost, serta efektif atau berhasil guna dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Agar dalam menilai kinerja organisasi dapat dilakukan secara objektif, maka diperlukan indikator kinerja. Indikator kinerja yang ideal harus terkait pada efisiensi biaya dan kualitas pelayanan. Pengembangan indikator value for money. Indikator value for money dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama indikator alokasi biaya atau ekonomi dan efisiensi, dan yang kedua indikator kualitas pelayanan atau efektivitas. Indikator kinerja harus dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal. Pihak internal dapat menggunakannya dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan serta efisiensi biaya. Pihak eksternal dapat menggunakan indikator kinerja sebagai kontrol dan sekaligus sebagai informasi dalam rangka mengukur tingkat akuntabilitas publik. 3 pokok pembahasan dalam indikator value for money. Yang pertama ekonomi, yang kedua efisiensi, dan yang ketiga efektivitas. Langkah-langkah pengukuran value for money. Yang pertama, pengukuran ekonomi, yang kedua, pengukuran efisiensi, yang ketiga, pengukuran efektivitas, yang keempat, pengukuran outcome, yang kelima, estimasi indikator kinerja, dan yang keenam, pertimbangan dalam membuat indikator kinerja. Demikian pembahasan materi yang telah dibawakan oleh kelompok kami. Semoga apa yang kami telah bawakan dan telah kami paparkan dalam materi kami dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.